Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas tentang materi kepemimpinan perempuan. Langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu definisi kepemimpinan, yang kedua tugas-tugas kepemimpinan, yang ketiga hakikat kepemimpinan perempuan, dan yang keempat hukum kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan kata dasarnya adalah pemimpin, yang berarti orang yang memimpin. Sedangkan dalam istilah Islam, pemimpin dikonotasikan dengan kata khalifah, amir atau imamah. Khalifah adalah pengganti, yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain yang lain dalam beberapa persoalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kata khalifah yang berarti pengganti telah berkembang menjadi title atau gelaran bagi pemimpin tertinggi masyarakat muslim sebagai gelar yang berlabel agama. Imamah berarti yang menjadi pemimpin, yang menjadi suri teladan atau contoh yang harus diikuti atau yang mendahului. Dan sedangkan amir mempunyai arti pemimpin. Dalam kamus Inggris diartikan dengan orang yang memerintah, komandan, kepala, dan raja. Sedangkan menurut Al-Tabtazani yang telah dikutip oleh Dihauddin Rois dalam bukunya yang berjudul Teori Politik Islam, keimamahan didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan dunia dan agama. Sebagai khalifah atau wakil dari Nabi SAW, takrif dan definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan definisi yang disampaikan oleh Al-Mawardi. Dia juga menghimpun urusan agama dan duniawi pada kata kepemimpinan. Dapat saja dipahami apa yang tidak dipahami dari kata keimamahan yang memiliki makna sederhana, yang tidak menunjukkan selain pada tugas memberi petunjuk dan bimbingan. Kemudian sultan yang berakar dari huruf sin, lam, dan ta bermakna kekuatan dan paksaan yang berkenaan dengan kekuasaan militer. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang tugas-tugas kepemimpinan. Menurut Hasibuan, mengemukakan tugas-tugas kepemimpinan yang merupakan cerminan dari perilakunya dalam melaksanakan proses kepemimpinan antara lain: yang pertama, mengambil keputusan; yang kedua, mengembangkan imajinasi; yang ketiga, mengembangkan kesetiaan pengikutnya; keempat, pemrakarsa, penggiatan dan pengendalian rencana; yang kelima, pelaksanaan keputusan dengan memberikan dorongan kepada para pengikutnya; yang keenam, memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya; yang ketujuh, melaksanakan kontrol dan perbaikan-perbaikan atas kesalahan; kedelapan, memberikan tanda penghargaan; dan yang terakhir yaitu mendelegasikan wewenang kepada bawahannya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai materi yang ketiga, yakni hakikat kepemimpinan perempuan dan hukum kepemimpinan perempuan. Hakikat kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan perempuan diartikan sebagai kemampuan menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, melarang, dan bahkan menghukum bila perlu, serta membina dengan maksud agar manusia mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien yang dilakukan oleh seorang perempuan. Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan. Pemimpin menunjukkan pelaku yang memiliki kemampuan pemimpin,
Keraguan tentang kemampuan perempuan sebagai pemimpin masih saja ditemui, khususnya perempuan sebagai pengambil keputusan. Sampai saat ini masih terdapat anggapan bahwa wanita kurang mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan di dalam maupun di luar rumah tangga. Catherine Marcel dalam penelitiannya terdapat 25 orang perempuan yang berkarir pada bidang administrasi pendidikan, bahwa perempuan yang diberi tugas dalam manajemen sering dianggap kurang tepat atau suatu penyimpangan. Lanjut, mereka dicela dengan dianggap marginal atau kurang berkompeten dalam bidang manajemen serta dianggap tidak layak. Demikian juga Elizabeth Al-Khalifa dalam penelitiannya terhadap guru-guru perempuan pada sekolah dasar yang masih diragukan kemampuannya dalam hal manajemen sebagai berikut. None of the female member of staff were. Dari hasil-hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa para perempuan masih kurang mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas dalam bidang manajemen pendidikan. Melihat kenyataan yang demikian, para kritikus dari kalangan feminisme mengajukan pembelaan bahwa kaum perempuan memiliki kemampuan yang amat memadai untuk menjadi pemimpin. Untuk itu, perlu diupayakan suatu pendekatan agar terwujud kesamaan hak, kewajiban, kedudukan, peranan, dan kesempatan perempuan baik sebagai warga negara. Baik, yang selanjutnya mengenai materi hukum kepemimpinan perempuan. Mayoritas pemimpin adalah mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Pemimpin perempuan hanya ditemukan di sebagian kecil masyarakat. Sebenarnya, terkait kepemimpinan, Islam tidak melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataz'aluna fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat tersebut menjelaskan semua manusia itu sama, yaitu menjadi khalifah dan menciptakan kemaslahatan di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpin. Lanjut, seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua. Seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Muslim.